Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa hukum pedang surgawi. Kita masuk di part 88. Di awal video ini, hanya dalam hitungan menit saja, pertarungan yang begitu sengit pun terjadi antara Jeoka dengan si gadis misterius, di mana mereka berdua saling menyerang dan menangkis serangan satu sama lain, yang mana membuat para sembilan belah diri di sana yang tak bisa mengikuti pergerakan mereka pun merasa terpukau akan kedahsyatan pertarungan mereka. Akan tetapi, berkebalikan dengan Jeoka yang menunjukkan ekspresi serius di setiap gerakannya, si gadis misterius malah nampak begitu tenang. Sehingga para semen belah diri aliansi Murim pun mulai merasa cemas. Karena meski pertarungan mereka berdua tampaknya berimbang, kalau diperhatikan lebih detail lagi, sebenarnya kemampuan mereka berdua sangat jauh berbeda. Di mana si gadis misteriuslah yang lebih unggul. Di sebuah momen setelah bertukar serangan yang kesekian kalinya, si gadis misterius tiba-tiba saja menyatakan bahwa ia mengakui kekuatan Jeoka. Bahkan terlalu kuat sampai berbahaya kalau dibiarkan hidup. Maka dari itu, Jeoka harus mati di tangannya. Tentu saja, pernyataannya itu membuat Jeoka terkejut. Terlebih, tepat setelah pernyataannya itu, si gadis misterius mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, sampai mampu menghempaskan Jeoka dalam satu kali serangan pedangnya. Lalu, tanpa memedulikan teriakan Yang Mudok yang mengkhawatirkan keadaannya, Jeoka bangkit dari jatuhnya sembari menuturkan, "Kau berlagak sombong padahal baru berhasil mengenaiku sekali. Kau pikir kau bisa menang, ha? Ingin membunuhku katamu? Jangan harap kau bisa melakukannya." Tepat setelah mengatakan itu, Jeoka yang menarik napas dalam-dalam pun memanggil Heavenly Escape Sword, yang langsung muncul diiringi kilatan cahaya dari langit. Sehingga Nona Yeon yang terkejut melihatnya pun tersentak berpikir, Itu Heavenly Escape Sword." Sampai sekarang, pemanggilan Heavenly Escape Sword secara utuh tak bisa dilakukan tanpa bantuan dari Eggbat Bell. Tidak kusangka dia bisa memanggilnya hanya dengan menggunakan kekuatan energi dalamnya. Gyoka benar-benar luar biasa. Tapi kenapa aku masih merasa tidak enak begini? Di saat Noayon berpikir seperti itu, Gyoka sendiri telah kembali bertarung dengan si gadis misterius yang tampaknya tak terganggu sama sekali di pemanggilan Heavenly Escape Sword-nya. Sementara itu, di salah satu ruangan di kuil utama kultus Seomyung, nampak sang chaotic demon sword, Cheok Jingyung yang tengah memberitahu sang lunar Pairi bahwasanya tampaknya pihak kekaisaran tidak akan membantu mereka. Akan tetapi, sang lunar Pairi sendiri nampak tidak memedulikan hal itu, di mana ia malah marahi Cheok Jingyung. Apakah Cheok Jingyung telah melupakan perintahnya? Ia sudah bilang untuk mengawasi anak yang dibawa pemimpin sekte secara baik-baik. Tapi sekarang, anak itu malah menghilang dari pengawasannya. Cheok Jingyung yang merasa tidak bersalah pun beralasan jika ia tak perlu mengawasi anak tersebut. Karena ia jelas melihatnya mengalahkan bangsat yang menyerangnya secara tiba-tiba dari tebing. Terlebih, Cheok Jingyung percaya anak itu memiliki kekuatan yang setara dengan seorang hantu Demon King. Jadi, mana mungkin anak itu bisa kalah begitu saja. Namun, meski Cheok Jingyung telah menjelaskan sudut pandangnya, Lunara Pairi yang juga disebut Moonlight Sect malah sama sekali tak percayainya. Di mana ia malah panik sendiri akan apa yang harus ia katakan pada pemimpin sektenya tentang anak yang dititipkannya kepadanya. Sehingga, meski Cheok Jingyung menghormatinya sebagai hantu Demon King seniornya, ia tak bisa menerima perlakuan seperti ini. Karena dari awal, harusnya Lunar Paring sendiri yang mengurus anak itu.
Sayangnya, keluhan Cheok Jin Yung malah membuat sang ular Pairi semakin emosi. Sampai-sampai ia mengeluarkan aura membunuhnya sembari menegaskan, "Cobalah mengeluh sekali lagi kalau Cheok Jin Yung mau mati sekarang juga." Tentu saja, penegasannya itu membuat Cheok Jin Yung terkejut sampai membeku di tempatnya. Bahkan, Cheok Jin Yung hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika Lunara Pairi bertanya, apakah benar anak itu sedang berada dalam medan perang saat ini? Kita beralih kembali ke lembah kematian tempat peperangan berlangsung, di mana para pendekar aliansi Murim nampaknya begitu khawatir dengan keadaan Jeoka. Sebab, setelah pertarungan yang sangat intens, berkebalikan dengan si gadis misterius yang nampak berdiri tegak seolah pertarungannya bukanlah apa-apa. Jeoka sendiri nampak begitu kelelahan sampai harus menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya sendiri. Terlebih, seakan memanfaatkan keadaan Jeoka, si gadis misterius kembali menerjangnya sembari mengatakan, seandainya saja Jeoka lebih berpengalaman, maka ia pasti tak akan bisa menang melawannya. Mendengar hal itu, Jeoka yang pernah mengatakan hal yang sama persis pun tak bisa tinggal diam, di mana ia mengumpulkan sisa kekuatannya untuk kembali menggunakan teknik Heavenly Escape Sword. Seketika itu juga, sebuah kelihatan cahaya pun menyambar Jeoka dari langit sampai mampu menghentikan terjangan si gadis misterius. Terlebih, tepat setelah kilatan cahaya tersebut, langitnya bersinar begitu terang, mengiringi sebilah pedang raksasa yang muncul menyeruak dari balik awan. Tentu saja, kemunculan pedang tersebut mengejutkan semua orang di sana. Sebab mereka semua tak menyangka mereka bisa melihat manipulasi pedang yang begitu melegenda. Meskipun begitu, mereka semua tak sadar jika Jeoka sendiri kesulitan dengan teknik tersebut, di mana ia terlalu lambat dalam memanggil Heavenly Escape Sword karena ia mengalami luka dalam yang ditimbulkan oleh si gadis misterius tadi. Terlebih, belum sempat Jeoka bisa menyempurnakan tekniknya, si gadis misterius yang merasa terancam menyerang Jeoka dengan teknik pemungkasnya yang tentu mengejutkan para pendekar aliansi Murim di sana. Ditambah lagi, di saat Jeoka yang terhempas menahan kemarahannya, kenapa si gadis misterius menyerangnya di saat manipulasi Heavenly Escape Sword nyaris selesai? Si gadis misterius yang terpaksa menggunakan kekuatan aneh yang belum bisa dikendalikannya kembali menerjang Jeoka dengan sebuah niatan membunuh yang begitu besar. Akan tetapi, sepersekian detik sebelum terjangannya bisa mencapai Jeoka yang tidak bergerak dari tempatnya, si gadis misterius dikejutkan oleh kemunculan Nona Yeon yang menangkis pedangnya. Bahkan, meskipun si gadis misterius segera menyerang balik sampai membuat Jeoka berteriak panik, Nam Gung Byok dan Master Ali Aijong juga muncul menahannya. Terlebih, tak hanya mereka berdua saja yang mulai bergerak, tetapi juga para master bela diri aliansi Murim lainnya. Karena ini adalah perang demi masa depan dunia Murim sendiri. Tentu saja, pergerakan mereka mengganggu niat si gadis misterius yang ingin membunuh Jeoka di sana. Sehingga si gadis misterius pun tak bisa mengendalikan dirinya sendiri yang mulai dilahap oleh kekuatan anehnya. Tentu saja, tekanan mengerikan yang dikeluarkan dari kekuatan anehnya pun membuat mereka semua terkejut bukan main. Ditambah lagi, sang Nara Pairi tiba-tiba muncul di sana, di mana ia langsung memeluk si gadis misterius untuk menenangkannya. Melihat kemunculannya, Nam Gung Byok yang menyimpan dendam padanya pun tentu tak bisa tinggal diam. Akan tetapi, Nam Gung Byok langsung menghentikan langkahnya ketika ia menyadari bahwa ia tak bisa bertindak gegabah saat sang Nara Pairi bisa menenangkan amarah si gadis misterius di sana. Kemudian, setelah bersikap begitu lembut dengan si gadis misterius yang mengatakan ingin beristirahat, Lunara Pairi pun yang menyadari tindakan Nam Gung Byok yang bisa menilai situasinya dengan cepat pun memujinya.
Jikalau Sulaiman Bliri sehebat dirinya, pasti tak mau mengacaukan segalanya demi dendam pribadi. Oleh karena itu, Lunarpairi mintanya untuk mengakhiri dendamnya di sana. Karena ia rasa itu adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Tentu saja, Nambung Biok tak bisa menghapuskan dendamnya begitu saja. Ia sungguh ingin membunuh Jalang itu sekarang juga. Akan tetapi, keadaan di sekitarnya membuatnya tak bisa bertindak gegabah. Sebagian besar pasukan aliansinya telah kelelahan, sehingga mereka tak akan bisa melanjutkan pertarungannya penyerangan ke Kultus Yomyung seperti keinginannya. Oleh karena itu, Nambung Biok yang hanya bisa terdiam menahan amarahnya membiarkan Sunarpairi pergi dari sana. Karena ia harus memimpin pasukan aliansinya untuk mundur sementara waktu. Dengan begitu, hari pertama perang antara aliansi Murim dengan Kultus Yomyung pun berakhir. Pertempuran di antara kedua belah pihak terlihat sangat sengit. Tetapi, moral pasukan gabungan mulai goyah. Seolah-olah mereka baru saja menelan kekalahan pahit. Kemudian, dengan situasi yang mulai mereda, di pintu masuk markas utama pos jaga aliansi Murim, meski Nona Yon dan juga Jin Solhe begitu mengkhawatirkan keadaan Jeoka, Ung Yon cuma menghentikan mereka yang ingin menemuinya. Sebab, sejak memasuki Murim, Jeoka sendiri tak pernah kalah dari siapapun. Tapi hari ini, dia merasakan kekalahan yang sangat menyakitkan untuk pertama kalinya dalam sepanjang hidupnya. Dan juga, rasa sakit tersebut bagaikan 1000 tusukan yang terhunus pada jantungnya. Sementara itu, di kuil utama Kultus Yomyung, nampak Kang Sangpi yang berjalan melewati Sunarpairi sembari mengatakan, ia juga sudah menjadi anggota Kultus Yomyung sejak dulu. Tapi ia sama sekali tak tahu ada makhluk hidup yang jauh lebih kuat dari sang pemimpin sektenya. Kenapa Nunapani saja yang tahu hal itu? Siapa identitas gadis itu sebenarnya? Ia punya banyak pertanyaan untuknya. Tapi ia akan memberikan kesempatan terakhir untuk mengakui segalanya. Dan kalau Narapairi juga membuang kesempatan ini, maka Hundred Head Demonic lainnya akan berpaling darinya. Videonya pun diakhiri dengan, meskipun Kang Sangpi telah mengancamnya begitu, Lunarpairi tetap saja terdiam di tempatnya, di mana ia mengingat kembali tindakan si gadis misterius itu sembari berpikir, orang-orang bodoh, kalau hari di mana orang itu akan muncul dan mengeluarkan kekuatannya tiba, maka hari itu juga sekaligus akan menjadi hari kiamat bagi dunia ini.